Oke, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang hadir di sini. Perkenalkan saya Jonathan Herdioko, saya adalah dosen di Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana dan saya oleh teman-teman KKN di sini diminta tolong untuk sedikit sharing materi tentang pemasaran dan business plan atau perencanaan bisnis. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul kita di sini. Dan mungkin di antara ibu-ibu, bapak-bapak ada yang punya bisnis yang mungkin bisa kita sharing bersama-sama. Di sini tugas saya adalah memberikan sedikit teori ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar teorinya, mungkin malah tidak terlalu peduli sama teori, tapi bagaimanapun saya akan memberikan sedikit teori tentang apa sih itu bisnis, apa sih itu 4P, apa sih itu business plan dan seterusnya, supaya kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama bagaimanakah cara supaya kita bisa memajukan usaha kita, khususnya di Dusun Belimbing ini, di Sukorno ya, di Sentolo ini, supaya kita bisa sama-sama maju dan menikmati hasil dari KKN yang akan kita nikmati bersama-sama. Oke, mungkin teman-teman akan memberikan slide PowerPoint saya sambil jalan, tapi saya akan sedikit mereview atau menjelaskan sedikit tentang 4P ya, atau bahasa Inggrisnya marketing mix ya. Ada P yang pertama itu adalah produk, P yang kedua adalah price, P yang ketiga adalah place atau tempat, dan P yang keempat adalah promosi. Nah, saya akan sedikit berbicara mengenai 4P tadi itu dan bagaimanakah nanti bisa sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita, terutama untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin sedang mungkin masih pusing gimana ya saya punya bisnis segala macam dan saya ingin memasarkan kepada wilayah yang jauh lebih luas. Nah, saya akan berikan sedikit teori, nanti saya akan berikan contoh-contoh yang lain juga di dalam gambar tentang apa itu 4P. Oke, produk. Ya, tentunya ibu-ibu di sini kalau berdasarkan referensi data dari teman-teman sudah menunjukkan dan mengatakan bahwa ada yang punya usaha jamur, ada yang punya usaha tempe, ada yang punya usaha mungkin kepanjangan tangan dari perusahaan yang sudah ada gitu, mungkin ada yang jadi buruh tas rajutan atau segala macam. Tapi kita kembali lagi bahwa kita berpikiran berpola bahwa kita sebetulnya membutuhkan itu semua untuk menjadi latar belakang kita punya apa sih. Nah, P adalah produk ya, atau produk ya. Jadi apakah yang sudah kita miliki? Jadi misalnya ada barang yang bisa kita jual, ada ataupun jasa yang bisa kita tawarkan untuk kita tawarkan kepada masyarakat ya. P yang kedua harga. Nah, kalau sudah ada harga, sudah ada barangnya, tentunya kita mau jual. Kepada siapa sih kita mau jual atau harganya berapa sih yang mau kita jual, supaya kita tahu harga yang pas, harga yang bisa menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, P yang ketiga adalah place. Nah, place itu kalau dalam bahasa Inggris secara harfiah artinya adalah tempat. Tapi kalau dalam pembahasan kita kali ini, place itu lebih kita artikan sebagai distribusi. Ya, kita punya produk, aneka macam produk. Di manakah mau kita jual produk tersebut? Ya, mungkin mau di tetangga sendiri, mungkin mau dititipkan ke warung, atau mungkin akan ke sasaran yang jauh lebih luas, yaitu adalah marketplace atau via internet ya. Karena bagaimanapun nanti di masa Covid seperti sekarang ini, justru penjualan dengan internet itu menjadi hal yang sangat-sangat menguntungkan ya. Kemudian P yang keempat adalah promosi. Kemanakah kita mau promosikan? Caranya bagaimana mau kita promosi? Ada yang lewat WhatsApp, ada yang mungkin bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, ada yang menggunakan aplikasi seperti Tokopedia, Bukalapak, segala macam. Nanti mungkin teman-teman KKN akan menjelaskan secara lebih lanjut teknisnya seperti apa. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang bisa kita pikirkan untuk bagaimanakah cara kita memasarkan produk kita. Ya. Sebetulnya 4P itu sudah mencakup cukup banyak ya. Namun dalam PowerPoint saya, dalam materi saya ingin menjelaskan sedikit secara singkat langkah-langkah apa sajakah yang mungkin bisa membantu ibu-ibu, bapak-bapak untuk memasarkan produk bapak ibu terutama itu seperti apa. Ya. Yang pertama, unik. Ya. Produk itu harus unik. Kalau bisa jangan sama seperti yang lain. Kalaupun sama, ciri khas apakah yang bisa muncul, yang bisa menunjukkan bahwa punya saya ini loh ada keunikan. Mungkin sama-sama jamurnya, mungkin sama-sama keripik tempenya, mungkin sama-sama tempenya, atau mungkin sama-sama tas, tapi bedanya punya saya dengan punya kompetitor itu apa?
buat sesuatu yang unik. Kemudian selain sudah memiliki produk yang unik, kita harus menjadi seorang networker. Networker itu adalah kita mencari jejaring mitra, baik itu misalnya dari sumber bahan baku sampai mitra kita jualan di mana. Kita bisa mendapatkan bahan baku yang murah, entah dari punya kita sendiri atau punya sumber yang lain, sampai menjual barang kita yang sudah kita produk itu, kita mau jual kemana. Ada networking, ada jejaring. Kemudian kita setelah tahu, ya harus cek analisis pesaing kita. Pesaing kita yang terdekat itu siapa? Ya, pesaing yang terdekat dengan kita itu siapa? Itu justru yang menjadi perhatian. Ada sepeda motor lewat. Menjadi perhatian bagi kita untuk melihat siapa sih pesaing yang terdekat kita. Bisa saja tetangga kita sendiri, nggak apa-apa ya. Jadi bersaing secara kompetitif antar tetangga juga baik ya. Jangan kemudian tetangga kita menjadi musuh, nanti malah yang jadi masalah adalah wah itu Bu A, Bu B itu produknya sama, sekarang musuh saya. Jangan seperti itu ya. Siapa tahu malah pada akhirnya berkolaborasi membuat satu merek, satu brand dan bisa menjual bersama-sama. Misalnya kalau di Sukorno ini, di Bilimbing ini saya lihat ada produk jamur ya. Misalnya jamur mau dibuat dengan berbagai macam varian, bisa saja mungkin Ibu A jualan jamur yang ini, Ibu B jualan jamur yang ini, Ibu C menjual jamur yang ini, kemudian kemasannya berbeda-beda tapi satu merek ya. Kan nanti tinggal mendistribusikan bagaimanakah cara pendistribusiannya, apakah mau secara proporsional, mungkin dilihat salesnya paling tinggi punya siapa, atau memang pukul rata bertiga karena memang atas usaha bersama ya. Kemudian kalau di dalam bahasa manajemen itu ada STP, segmentation, targeting, dan positioning. Segmen pasar kita itu siapa? Tentunya kita punya harga tertentu yang sudah kita tetapkan, segmen pasarnya siapa, sehingga kita tahu targetnya siapa. Ya, dalam arti target adalah kapan kita harus jualan di sana, atau kapan kita harus memasarkan di daerah A, daerah B, kapankah kita harus men-share di sosial media, dan seterusnya. Kemudian yang agak unik sekarang adalah kita memanfaatkan e-commerce ya, e-commerce atau digital marketing ya, pemasaran secara digital. Di sini ada beberapa materi yang bisa kita ulas ya. Ada sedikit tentang WhatsApp. Apakah selama ini WhatsApp yang ibu-ibu bapak-bapak pakai itu sebatas untuk hanya chatting saja? Ada juga aplikasi namanya WhatsApp Business ya. WhatsApp Business adalah sebuah aplikasi di dalam WhatsApp kita sendiri, di mana mungkin akun kita adalah menjadi akun yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Kemudian ada Tokopedia, ada Facebook, ada Instagram, ada Bukalapak, ada macam-macam. Dan tampaknya dengan adanya COVID seperti sekarang ini, justru media-media itu sangat-sangat banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi seperti itu menggunakan e-commerce ya. Kemudian yang keenam itu adalah konsisten, terutama apabila bapak-bapak, ibu-ibu itu produksinya itu adalah makanan. Bagaimanakah makanan itu bisa selalu konsisten? Misalnya kemasannya selalu konsisten, apalagi rasanya itu selalu konsisten, sehingga tidak muncul perkataan, wah dulu jamur yang dijual tuh rasanya seperti itu, kok sekarang jadi nggak enak ya, nggak seasin dulu gitu misalnya. Dulu kemasannya menarik, kok sekarang kalah bersaing tampilan menariknya dibandingkan yang dulu. Atau misalnya juga jumlah isinya ya, tulisannya 100 gram atau 200 gram gitu, tapi ternyata setelah ditimbang oleh konsumen pembeli nggak seberat itu, kan jadi masalah ya. Jadi konsistensi yang ibu-ibu bapak-bapak perlu perhatikan. Kemudian rencana bisnis, bagaimanakah pada akhirnya bisa kita jalankan. Kita bisa merancang bagaimanakah produksi atau barang dan jasa yang mau kita jual. Kemudian kita buat daftar kendala-kendala, hambatan-hambatan apa sih yang akan terjadi apabila produk itu akan kita jual. Kemudian kalau sudah ada deskripsi atau gambaran umum akan produk yang akan kita jual ke masyarakat, warnanya seperti apa, konsep penjualannya seperti apa. Kalau itu jasa, konsep jasanya seperti apa. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak punya bakat untuk pijet tradisional gitu misalnya, bakat pijat tradisional mungkin bisa dijual secara online ya, menerima jasa pelayanan pijat tradisional ala gitu misalnya ala Blimbing. Nah itu kan bisa menjadi sesuatu yang sangat khas ya ibu bapak. Kemudian yang berikutnya adalah sistem keuangan yang baik. Kita tahu cara
menghitung keuntungan kita seperti apa, tidak hanya semata-mata kita jual kemudian kita beli. Kadang-kadang juga kan ada berbagai macam hal yang, apalagi kalau kerjasama gitu dengan teman-teman yang lain, dengan tetangga, kita harus tahu bagaimanakah cara transparansi perhitungan laba ruginya, supaya misalnya kalau kita kerjasama gitu misalnya, oh iya, si Ibu A atau Bapak A mendapatkan keuntungan sekian karena produknya memang laku lebih banyak, atau memang pokoknya nyemplung hanya jualan satu produk tapi berdasarkan beberapa kepemilikan gitu misalnya, ya itu kan bisa ada data yang transparan yang menunjukkan ini loh kita untung sekian, yuk dibagi-bagi secara rata, ya ada transparansi seperti itu. Setelah itu kita coba ke pasar, ya bagaimanakah produk kita di pasar yang lebih luas itu seperti apa, sederhana. Habis itu promosi yang jauh lebih luas lagi lewat berbagai macam media. Kemudian kita mengevaluasi, mungkin evaluasi dalam 3 bulan produk kita seperti apa, 6 bulan seperti apa, supaya kita bisa mengetahui apakah atau di manakah letak kesalahan yang terjadi dalam bisnis kita. Nah, di PowerPoint yang saya tunjukkan nanti oleh teman-teman, itu akan ditayangkan PowerPoint saya. Jadi saya tertarik dengan sharing dari teman-teman. Ada beberapa foto yang mereka tampilkan kepada saya tentang adanya tiram dan jamping, ya. Keripik jamur tiram dan jamur kuping, ya, itu kok kayaknya lucu, menarik sekali, warnanya oranye dan pink gitu, ungu gitu ya, warnanya kok cukup menarik. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi, sebuah contoh yang sangat baik bagi mungkin yang bisa memotivasi para tetangga di situ ya. Oh, ternyata ibu ini atau pak keluarga ini bisa menjual jamur dengan skala yang cukup luas, ya. Namun tidak membuat kecil hati, sudahkah menggunakan aplikasi online, ya? Karena itu bisa membantu sekali penjualan jamur dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang melakukan bisnis ini. Tidak hanya keripik jamur, mungkin punya bisnis UKM yang lain, mungkin ada bisnis minuman segala macam. Di dalam PowerPoint saya itu saya berikan beberapa contoh tentang minuman yang diproduksi oleh UMKM juga, tidak hanya di Jogja, di berbagai macam wilayah di Jogja, dan mereka tidak hanya di berbagai macam wilayah di Indonesia. Mereka menjual minuman-minuman secara online. Kebetulan adik saya dia juga punya bisnis kopi, ya, jadi buat kopi kemasan gitu, dan dia bisa menjual sampai ke berbagai macam wilayah di Indonesia dengan pakai JNE, Tiki segala macam itu, dan penghasilannya lumayan, ya. Lumayan dalam arti begini, sehari bisa jual sekitar 15-20 botol dan mayoritas dari penjualannya itu juga dilakukan secara online. Nah, itu jualan kopi yang saat ini sedang kekinian. Mungkin di daerah Bapak Ibu ada minuman yang khas di sana yang kemudian bisa dijual secara online juga, yang bisa menambah penghasilan keluarga. Mungkin ada jus, mungkin ada jamu, mungkin ada snack ringan atau apa yang dikemas dengan cukup menarik, cukup cantik, yang akan bisa membantu ibu-ibu, bapak-bapak di dalam menambah penghasilan, apalagi di masa COVID seperti sekarang ini, di mana social distancing, jaga jarak masih sangat diperlukan, apalagi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak itu masih takut kalau mungkin mau hadir ke lokasi-lokasi yang agak berjalan, dan banyak hal lagi yang kemudian bisa ditambahkan. Oke, saya rasa sekian. Ibu-ibu, bapak-bapak, bisa ditambahkan oleh teman kakak nanti tentang teknis bagaimanakah menggunakan media-media tersebut. Terima kasih.